wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, anak-anak semua. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang konfigurasi internet pada Mikrotik router board dengan sumbernya itu adalah wired ya, berarti dengan kabel. Nah, silakan pertama-tama sambungkan dulu dari port pertama ke sumbernya, port kedua ke laptop kalian. Nah, kalau yang ke laptop kalian adalah Ethernet kedua atau port kedua, berarti kalian lihat dulu nih, kalian MAC address-nya itu yang mana, biar gak salah. Nah, contohnya di router yang Ibu pakai E01-nya itu ya 085531618FB3 di bagian belakangnya. B3 berarti itu Ether 1. Nah, Ether 2-nya berarti B3 tambah 1 B4. Jadi kita pakai B4, klik si MAC address-nya ya. Kliknya MAC address-nya, jangan IP address atau yang lainnya. Pastikan di sininya connect to-nya juga ke MAC address. Terus di connect aja. Nah, kalau sudah di sini kita masuk ke router OS. Nah, kalau masih ada konfigurasinya, berarti harus di reset dulu. Caranya sistem, reset configuration, no defaultnya di checklist, terus reset. Nah, kalau misalnya setelah di reset dia bakal emang keluar dulu, nanti dia masuk lagi, jadi mohon bersabar kalau lama. Oke, pertama-tama biasanya Ibu kasih IP DHCP klien dulu ya. Yang jadi sumber yang mana? Yang jadi sumber adalah Ether 1. Berarti kita akan DHCP klien si Ether 1. DHCP klien itu apa? Seperti yang Ibu pernah sampaikan, DHCP itu adalah Dynamic Host Configuration Protocol. Kalau sebagai klien, berarti kita yang menerima konfigurasi tersebut, konfigurasi DHCP. Protokol itu kan adalah suatu aturan gitu. Nah, apa yang diatur adalah IP host, konfigurasi IP host yang secara dinamis diberikan gitu ya. Secara otomatis ngikutin sama si networknya sama si gateway. Nah, di sini dia dapat IP address-nya 220.20.253 gitu ya. Nah, kemudian setelah itu kalian bikin dulu bridge karena di sini Ibu pengennya yang dikonfigurasi nanti adalah bridge ya. Kenapa bridge? Jadi bridge itu biar yang tadinya banyak gitu ya, dari ada Ether 2, 3, 4 bisa jadi satu dibacanya kayak satu interface aja gitu. Jadi ketika dikonfigurasi bridge-nya, berarti konfigurasi A ke bridge berarti di port 2, 3, dan 4 itu bakal ada konfigurasi A. Dikasih konfigurasi B, nah itu juga bakal ngaruh meskipun langkahnya cuma sekali, itu akan memengaruhi di port 2 itu akan berfungsi di port 2, 3, dan 4 dan seterusnya. Gitu, kita kasih dulu bridge-nya, saya TJKT. Apply OK. Masukin anggotanya misalnya Ether. Apply OK. Salah. Harus siapa? Ether 2. Nanti dia slave. Okay. And then okay. Oke, nah terus setelah itu kita kasih IP address buat si bridge-nya pastinya ya. Kita bisa kasih 220.20.1/24. Untuk siapa? Untuk bridge PJKT apply. Oke. Kemudian kita kasih DNS. DNS-nya servernya kita kasih yang Google 888. Di apply kemudian oke. Terus kita kasih firewall. Firewall terus ke bagian NAT ya, bukan di field terus. Kena terus plus. Kemudian actionnya kita isi pakai masquerade, apply, dan oke. Kemudian setelah itu kita yang terakhir adalah DHCP server. Di DHCP setup ya, bukan ditambah. Nah, di sini kita pakai yang
DJKT, next. Nah, DHCP server sama DHCP klien bedanya apa? Kalau DHCP klien itu mendapatkan konfigurasi, kalau DHCP server itu memberikan konfigurasi DHCP gitu. Itu bedanya ya. Siapa yang memberikan konfigurasi sama siapa yang mau mendapatkan. Kalau yang mendapatkan ya udah dia cuma mendapatkan alamat IP. Tapi kalau yang memberikan konfigurasi berarti bisa terhubung ke banyak device. Nah, device yang terhubung sama dia dapat IP berapa, dia yang akan atur. Gitu. Ya. Gitu. Nah, harusnya sih udah terhubung ya teman-teman. Oh ya, yang ini terlewat ya. Untuk memastikan kita dapat koneksi atau enggak. Oh, no to host. Kira-kira apa yang kurang? Nah, yang kurang itu karena si sumbernya di HCP-nya itu biasanya kalau no to host dia nggak dapat IP. Tapi ini udah dapat sih. Tapi kita coba di HCP ulang ya. Emang suka rada-rada. Begitulah. Coba kita lihat IP address. Udah ada kok. Oh ya, Ibu lupa. Karena dia itu satu network. Kita nggak boleh samain networknya. Jadi kita kasih di sini satu deh. Nah, alright. Harusnya sih. Coba kita ulang ya. Oke, gitu. Nah, itu salah satu mungkin yang bisa kalian implementasikan ya. Jadi kenapa sih kita harus butuh bridge? Karena kalau kita konfigurasi itu, kalau 2, 3, 4 mau dikonfigurasi terpisah, itu harus beda network, teman-teman yang bisa dilihat di sini ya. Network yang buat Ether 1 itu 220.20.0. Network buat Ether buat TJKT-nya dia 220.21.0. Nah, misalnya kalian coba konfigurasi udah langsung aja deh Ether 2. Ether 3-nya juga harus dibikin beda, misalnya 220.230. Gitu guys. Ya. Nah, sekarang udah ada harusnya. Kita coba cabut dulu. Kita sambung lagi. Dia bakal disconnect dulu. Dan ditunggu punya tunggu. Tunggu punya tunggu. Tuh, wah, gapat manam. Tuh. Nah, kadang tuh memang suka kayak gitu ya. Tadi kan ada perubahan-perubahan dulu. Kita coba DHCP-nya dihapus dulu. Terus setup. Terus lagi. Nah, sekarang udah ada. Gitu ya. Itu aja, so simple banget guys. Ya, alright. Terima kasih banyak yang udah menonton untuk video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat. Semangat untuk asasnya. Dan sampai jumpa di semester depan. Bye-bye. Assalamualaikum.